Oke, kita akan bahas soal mengenai fungsi komposisi lagi, ya. Namun soal kali ini berbeda ya. Coba kita perhatikan apa-apa aja sih yang diketahui dalam soal ini. Yang diketahui yang pertama adalah yang diketahui dalam soal kita kali ini yang pertama adalah hasil komposisi F dengan fungsi H. Itu yang diketahuinya. Yang pertama, yaitu hasilnya adalah 2x kuadrat kurang 4x kurang 3. Jadi kalau dikomposisikan fungsi f dengan fungsi h, hasilnya ini. Hasilnya ini. Oke? Kemudian yang diketahui keduanya adalah fungsi h-nya. Fungsi h-nya adalah x tambah 3. Nah, yang ditanya sekarang adalah fungsi fx-nya. Berapakah fungsi fx-nya agar agar f dikomposisikan dengan h, hasilnya adalah 2x kuadrat kurang 4x kurang 3. Nah, berapa fungsi f-nya? Nah, itu yang mau kita cari. Nah, sebelumnya kita ingat yang pernah kita pelajari sebelumnya adalah jika f-nya dikomposisikan dengan h, artinya adalah semua variabel f ya kita ganti dengan fungsi hx kan, harusnya semua variabel f kita ganti dengan fungsi hx kan. Nah, ini kita tulis dulu cara menjawabnya ya, perhatikan ya. Artinya kan seperti ini sebenarnya soalnya. Nah, langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah ya udah kita substitusikan aja f-nya berapa. F-nya kan nggak tahu kita. Sementara h-nya kita tahu, artinya ini hx-nya berapa? X tambah 3. 2x kuadrat kurang 4x kurang 3. Nah, artinya adalah semua variabel f ini kita ganti menjadi x tambah 3. Sehingga nanti kalau itu kita ganti, hasilnya nanti adalah 2x kuadrat kurang 4x kurang 3. Berapakah variabelnya? Fungsi f itu. Nah, caranya gampang ya. Caranya adalah dengan metode permisalan. Nah, x tambah 3 ini kita misalkan. X tambah 3 kita misalkan dia misalkan saya bikin dia M misalkan. Ini ya permisalan ya. Berarti kalau kita misalkan X tambah 3 adalah M, maka X-nya berapa? X-nya adalah M, 3-nya pindah ruas. Kurang 3. Oh, berarti X-nya adalah M kurang 3. Oke, langsung saja kita substitusikan. Berarti F, nah ini ya, saya bikin merah ya. X-nya X tambah 3 tadi kan kita misalkan M. Nah, sama dengan semuanya kita ganti X-nya menjadi M kurang 3. Berarti 2 kali X-nya ini ada X. Berarti kita ganti menjadi M kurang 3. Kuadratnya tetap, hanya X-nya aja kita ganti, oke? Kurang 4X. Ya udah ganti lagi M kurang 3. Nah, lanjut soalnya kurang 3. Nah, seperti itu. Oke, langkah selanjutnya ngapain? Ya udah tinggal mengkalikan aja. Sama dengan 2 kali M kurang 3 kuadrat. Nah, kamu udah paham kan cara mengkuadratkannya? Yang pertama M kuadrat. Ya enggak? M kuadrat kurang 2 dikali M. 2M. 2M kali minus 3. Minus 6M. Oke, minus 3 kuadrat. Minus 3 kuadrat berapa? Tambah 9. Tutup kurung. Nah, lanjut. Minus 4 kali M. Minus 4 kali M berapa? Minus 4M. Minus 4 kali minus 3 berapa? Ini tadi minus ya. Minus 4 kali minus 3 berapa? Positif 12 kurang 3. Nah, sama dengan lanjut. Ini tadi kurung ya. Kita kalikan ke dalam. Berarti 2 kali M kuadrat berapa? Ya, 2M kuadrat. 2 dikali minus 6 berapa? Ya, 12M. Ya kan? 2 kali 9 berapa?
Ya 18. Gitu. Lanjut, minus 4M. Ini kan bisa langsung kita kurangkan ini. 12 kurang 3 berapa? 9. Nah, sama dengan 2M kuadrat. Ada nggak yang bisa kita jumlahkan dengan 2M kuadrat? Nggak ada ya. Karena hanya 2M kuadrat yang hanya memiliki pangkat yang paling besar ya. 2M kuadrat langsung langsung pindahkan ya. Langsung tuliskan 12M. Kita jumlah dengan minus 4M. Minus 12M kurang 4M berapa? Iya, betul. Minus 16M. 18 tambah 9 berapa? Iya, betul lagi. 27. 27. Oh, berarti FM-nya adalah ini. Nah, kita kembalikan. M-nya kita ganti jadi X. Oh, jadi fungsi fx-nya adalah sama dengan 2x kuadrat kurang 16x tambah 27. Oh, berarti ini fungsinya. Jadi, kalau fungsi fx ini kita komposisikan dengan fungsi h ini, hasilnya adalah hasil komposisi ini. Nah, kalau nggak percaya, boleh dibuktikan. Oke? Oke, paham ya? Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, contoh kedua ini udah ada di bawahnya nih. Set. Contoh yang kedua, langsung saja. Apa sih yang diketahui dari soal ini? Diketahui apa aja? Hasil komposisi F dengan H. Ini sama ya dengan soal tadi? Enggak, lihat ya, perhatikan ya. Tidak sama dengan soal yang tadi. 4x kuadrat tambah 6x kurang 5. Nah, yang diketahui kedua adalah fx-nya yang diketahui. Fx-nya yang diketahui yang kedua. Berapa fx-nya? 2x kurang 1. Nah, itu. Kemudian yang ditanya adalah ditanya adalah fungsi hx-nya. Berapakah fungsi hx-nya, kawan-kawan? Langsung kita jawab. Kita artikan dulu soalnya. F komposisi H. Jadi jika fungsi F dikomposisikan dengan fungsi H, jawabannya nanti harus ini, guys. Harus ini katanya. 4x kuadrat tambah 6x kurang 5. Ya, kalau F-nya, kalau semua variabel F kita ganti dengan fungsi H, itu jawabannya harus ini. Harus ini. Tambah x kurang 5. Lah, berapakah fungsi H-nya agar seperti itu? Nah, kebetulan di sini yang diketahui adalah fungsi F-nya. Artinya ini apa? Artinya adalah semua variabel F, fungsi F ini kita ganti dengan H, ya kan? Fungsi hx, fungsi hx-nya nggak tahu kita, itu yang mau kita cari. Ya udah, kita lanjut aja soalnya dulu. Fungsi f-nya berapa? 2x kurang 1. Ini kan fungsi f-nya sama dengan 4x kuadrat. Kita tulis aja langsung dulu ya. Kita tulis dulu dia, 4x kuadrat tambah 6x kurang 5. Kurang 5 ya. Kita ganti fx-nya, kita ganti x-nya menjadi fungsi hx. Fungsi hx-nya kan nggak diketahui, tetap aja kita tulis 2hx. Nah, ini kan nggak apa-apa kalau kita buat seperti ini. Ini kurang berapa ini? Kurang 1 sama dengan berapa? 4x kuadrat tambah 6x kurang 5. Kurang 5. Oh, berarti ini bisa dong pindah ruas minus 1. Bisa. 2 kali hx sama dengan, nah, pindah ruas, 4x kuadrat tambah 6x kurang 5. Minus 1 pindah ruas jadi positif 1. Minus 5 tambah 1 berapa? Minus 4. Oke? Maka kita sudah dapat hx-nya. Loh, kok udah dapat? Kan kita tinggal mempindah ruaskan
2 kan. Setelah 2-nya kita pindah ruaskan, maka HX-nya tinggal sendiri. Berarti artinya HX-nya sudah kita temukan. Oh, langsung saja. Maka HX-nya adalah, nah ini kan bentuk perkalian. Kalau bentuk perkalian pindah ruas jadi bentuk pembagian ya. Maka ini kita bagi 2. Sama aja itu artinya dengan kita bagi 2. Berarti 4 bagi 2 berapa? 2x kuadrat. 6 bagi 2 berapa? 3x. 4 bagi 2 berapa lagi? Iya, minus 2. Oh, berarti kita temukan dong HX-nya. HX-nya berarti ini 2x kuadrat tambah 3x kurang 2. Paham kan? Gampang kan? Gampang. Nah, kalau kita perhatikan, apa sih yang membedakan soal yang pertama tadi dengan soal yang kedua ini? Kalau kita perhatikan kembali ya soal yang pertama tadi. Di soal yang pertama, yang diketahui itu adalah F komposisi H, ya kan? F komposisi H X, ini tadi kan yang diketahui kan. F komposisi H, dari F komposisi H ini apa lagi yang diketahui selain F komposisi H-nya? Ini H ini diketahui, fungsi di sebelah kiri, sebelah kanan ini diketahui ini. Nah ini, terus yang ditanya apa? Yang ditanya dari ini, dari soal ini adalah fungsi yang di sebelah mana? Sebelah kirinya. Ini yang ditanya guys. Ini yang ditanya. Oh gitu. Nah, kalau fungsi yang di sebelah, yang di bawah tadi apa? Fungsi yang di bawah, soal yang kedua, yang diketahui itu kan F komposisi H. Nah, dari sini apa lagi yang diketahui selain F komposisi H? Selain F komposisi H, yang diketahui lagi adalah Fx. Oh, berarti Fx itu yang sebelah mana? Sebelah kiri hasil komposisian ini. Sebelah kiri ini yang diketahui juga. Ini salah satu yang diketahuinya juga. Ini yang ditanya yang mana? Yang ditanya adalah fungsi yang di sebelah kanannya. Hx kan yang ditanya. Fungsi yang di sebelah kanannya. Itu perbedaannya. Nah, berarti bisa dong kita simpulkan jika yang diketahui adalah fungsi yang sebelah kiri dan yang ditanya adalah ini, yang ditanya ya. Ditanya adalah fungsi sebelah kanan. Maka cara menjawabnya adalah dengan apa ini? Ini dengan apa? Substitusi langsung kan? Ya, dengan cara substitusi langsung cara menjawabnya. Nah, tadi soal yang pertama gimana? Soal yang pertama adalah yang diketahui itu fungsi yang di sebelah kanan. Ini yang diketahui. Yang ditanya tadi yang mana? Yang ditanya tadi yang di sebelah kiri. Ini yang ditanya ini. Ini fungsi yang ditanya. Ini yang ditanya. Nah, berarti cara menjawabnya tadi gimana tadi cara menjawabnya? Nomor 1. Cara menjawabnya adalah dengan teknik ini, permisalan. Oh, dengan permisalan ya. Berarti kalau seperti ini bentuk soalnya, maka ini harus kita jawab dengan cara permisalan. Biar gampang diingat. Oke, ini penting ini ya. Harus kita ingat agar kamu tidak salah mengerjakan soal yang bentuknya seperti ini, karena kadang kita salah mengerjakannya. Biasanya kesalahan di sini adalah kita satukan semua cara pengerjaannya. Jadi ini penting ya. Ini harus kamu ingat untuk soal yang bentuknya seperti ini. Ini penting ini. Harus diingat ini ya, harus diingat dengan baik. Oke?
Itu dia untuk fungsi komposisi dengan bentuk soal atau dengan tipe soal seperti ini. Paham ya? Mantap.